Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran akuntansi untuk kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Di video ini, kita akan memulai petualangan baru dalam dunia akuntansi. Nah, teman-teman tahu nggak, akuntansi itu kan bukan cuma soal menghitung, tapi tentang memahami alur keuangan dalam sebuah usaha dari yang kecil sampai yang besar. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Indurisla, biasa dipanggil Rada. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau akuntansi itu bukan sekedar hanya hitung-menghitung loh. Ternyata akuntansi itu merupakan seni mengukur, mengkomunikasikan, dan menginterpretasi aktivitas keuangan secara umum. Akuntansi itu disebut juga sebagai bahasa bisnis karena merupakan alat informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, akuntansi juga merupakan pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang dapat membantu manajer, investor, dan pemerintah dalam membuat keputusan di dalam perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah. Nah, tujuan dari akuntansi itu untuk membuat laporan keuangan yang akurat yang dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak lainnya, seperti pemegang saham, kreditor, atau pemilik. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui tentang definisi dari akuntansi, kita masuk pada poin pembelajaran yang pertama, yakni tentang peran akuntansi dalam membangun peradaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa, atau kemajuan dan kecerdasan kebudayaan. Akuntansi dalam konteks ini diartikan sebagai akuntansi modern. Menurut Tinker, pada tahun 1985 dalam Carmona tahun 2004, akuntansi merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial dan alat yang digunakan untuk memberikan nilai pada aktivitas antar anggota masyarakat dan mekanisme institusional dalam menyelesaikan masalah, melaksanakan evaluasi, dan mengambil keputusan. Nah, setelah itu kita masuk pada poin kedua dalam pembelajaran, yakni tentang prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia. Laporan keuangan diolah dari transaksi-transaksi yang sistematis yang sesuai dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. General Asset Accounting Principles. Tanpa adanya prinsip yang digunakan sebagai pedoman, maka kemungkinan akuntan akan menggunakan caranya sendiri dalam menggunakan laporan keuangan. Profesi akuntansi ini, teman-teman, gunanya untuk mengembangkan standar yang berlaku umum yang dapat diterima secara universal dalam praktiknya. Adanya perubahan teknologi informasi global yang menuntut adanya transparansi di segala bidang, sehingga dalam akuntansi, standar akuntansi keuangan merupakan salah satu prasarana penting dalam mewujudkan transparansi tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau SAK itu atau biasa disebut dengan standar akuntansi keuangan diibaratkan sebagai sebuah cermin yang artinya mampu untuk menggambarkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, SAK sangat relevan yang digunakan sampai pada masa sekarang. Sampai saat ini, standar akuntansi keuangan itu mengalami 6 kali penyempurnaan dan penambahan standar sejak tahun 1994, yaitu pada saat tanggal 1 Oktober tahun 1995, berlanjut pada tanggal 1 Juni 1996, dan berlanjut kembali pada tanggal 1 Juni 1999, pada tanggal 1 April tahun 2002, pada tanggal 1 Oktober 2004, dan pada tanggal 1 September 2007. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mempelajari dari prinsip-prinsip akuntansi di Indonesia, kita lanjut pada pembelajaran poin ketiga, yakni mengenai tentang akuntansi internasional. Teman-teman tahu nggak sih, kalau ruang lingkup akuntansi itu sangat luas, terutama pada konsep akuntansi di internasional atau dunia. Akuntansi di internasional adalah yang paling luas. Karena apa? Karena akuntansi internasional itu mengarah ke formulasi dan studi atas kumpulan dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima dan dipahami oleh internasional. Tujuannya adalah menyamaratakan standar lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi internasional. Akuntansi internasional itu dipercaya sebagai cara atau sistem universal yang dapat digunakan oleh semua negara. Contohnya seperti General Accounting Principle atau GAAP yang diterima oleh semua negara. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran 4, yakni mengenai perkembangan profesi akuntan di Indonesia. Profesi akuntan di Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dimana perkembangan ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu ada periode kolonial dan periode pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda,
pekerja akuntan itu adalah orang-orang Belanda dan hanya beberapa orang pribumi saja. Untuk memperoleh ijazah pada saat itu terbagi menjadi dua, yaitu melalui formal dan non-formal. Setelah kemerdekaan, perkembangan akuntan terbagi menjadi 6 periode, yakni pada periode pertama terjadi pada tahun 1954. Pada masa ini sudah ada jasa akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik di perusahaan maupun di dalam bisnis. Ekonomi yang sulit memancing persaingan dan berakibat naiknya pajak para pengusaha, sehingga tugas seorang akuntan sangat diperlukan. Pada periode kedua, terjadi pada tahun 1954 sampai 1973. Nah, pada masa ini teman-teman, perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lambat, karena pada masa ini perekonomian Indonesia kurang menguntungkan. Namun, perkembangan ekonomi mulai kembali naik pesat karena adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada periode ketiga, terjadi pada tahun 1973 sampai 1979. Pada masa ini, profesi akuntan publik telah lebih maju karena adanya prinsip dan norma yang dicetuskan oleh Muhammad Sutojo, sehingga para akuntan memiliki standar kerja dalam melakukan pekerjaan menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di Indonesia. Pada periode keempat, yang terjadi pada tahun 1979 sampai 1983. Pada masa ini, profesi akuntan mengalami masa yang sangat suram, karena oknum akuntan publik melakukan kegiatan yang tidak pantas yang merugikan penerimaan pajak, yakni dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak manajemen perusahaan sehingga menggelap pajak. Pada periode kelima, yang terjadi pada tahun 1983 sampai 1989. Nah, pada saat ini, profesi akuntan berupaya melakukan konsolidasi, termasuk profesi akuntan publik. Setelah melewati masa suram, pemerintah melakukan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa akuntan publik. Periode ke-6 yang terjadi pada tahun 1990 sampai sekarang, pada saat ini, profesi akuntan publik terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di materi kedua. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesa Meresa, biasa dipanggil Yesa. Di sini saya akan memandu materi yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup akuntansi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup akuntansi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu pengertian akuntansi? Nah, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Menurut para ahli, Suwarjono 2002, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, karena dalam proses penalarannya dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan atau judgement. Pengertian seni mengacu pada suatu keahlian untuk memilih prinsip, metode, dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi. Ditinjau dari beberapa definisi tersebut, akuntansi dipandang sebagai suatu proses seni dan seperangkat pengetahuan yang pada dasarnya mengarah pada suatu aktivitas atau kegiatan dalam akuntansi itu sendiri. Nah, pengertian akuntansi bukan hanya sebagai suatu proses, seni, dan seperangkat pengetahuan, tetapi ada juga beberapa ahli yang berpendapat bahwa pengertian akuntansi dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai ideologi. Yang dimaksud di sini yaitu pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi mengatakan bahwa akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, serta politik. Sebagai contoh, akuntansi konvensional merupakan ilmu yang didesain dan dikembangkan oleh masyarakat barat yang dilandasi oleh ideologi kapitalisme. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara atau berkomunikasi sendiri tentang suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkannya. Sebagai bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu simbol atau sifat leksikal.
Maksudnya di sini yaitu akuntansi memiliki simbol, istilah, kata-kata yang kadang hanya dipahami oleh mereka yang mengetahui atau menguasai akuntansi itu sendiri. Misalnya neraca, laba rugi, jurnal, debit, kredit, buku besar, dan lainnya. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Maksudnya, akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya di masa lalu. Transaksi-transaksi inilah yang kemudian dicatat, dibukukan, dan dilaporkan melalui laporan keuangan. Data dan laporan historis inilah yang dijadikan dasar untuk menganalisis dan dapat dijadikan alat prediksi keuangan untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Maksudnya, akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Jadi, laporan akuntansi dianggap sebagai gambaran situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang. Pada saat ini, sedang dirancang sistem akuntansi yang menggunakan harga saat ini atau current value. Sistem akuntansi ini mengacu pada International Financial Report Standard atau IFRS. Yang kelima, akuntansi sebagai sistem informasi. Maksudnya, akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses dari hubungan antara sumber data dan para penerima informasi melalui komunikasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut accounting cycle yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan yang dapat digunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu akuntansi sebagai komoditi. Nah, maksudnya di sini komoditi adalah barang yang dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi yang berbentuk informasi adalah produk dari suatu pabrik yang dalam konteks ini adalah sistem akuntansi. Output ini dibutuhkan oleh masyarakat karena memberikan manfaat yang besar, terutama bagi para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketujuh, akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Nah, maksudnya di sini, akuntansi juga dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan suatu perusahaan atau lembaga kepada prinsipal atau pemilih. Materi selanjutnya yaitu tentang kerjaan akuntan. Teman-teman tahu nggak sih berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan itu? Nah, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu akuntan publik atau akuntan eksternal. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh seorang akuntan publik adalah jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi, manajemen, dan akuntansi. Yang kedua yaitu akuntan manajemen atau akuntan internal. Nah, maksudnya di sini itu akuntan manajemen atau akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pekerjaan dari akuntan manajemen adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal. Yang ketiga, akuntan pendidik. Maksudnya, akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Yang keempat, akuntan pemerintah. Nah, maksudnya di sini, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di Departemen Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal, dan lain-lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu pemakai informasi akuntansi. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa aja pemakai informasi akuntansi ini? Nah, pemakai informasi akuntansi ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, yaitu ada sekitar 6. Yang pertama yaitu investor. Investor adalah orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, biasanya dalam bentuk uang atau aset lainnya. Investor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi di perusahaan tertentu. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan investor mencakup yang pertama, laba usaha yang diperoleh selama beberapa tahun terakhir, dan yang kedua, pertumbuhan kekayaan perusahaan.
Yang kedua yaitu karyawan. Maksudnya yaitu karyawan adalah orang yang bekerja dalam perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut. Karyawan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Jadi, informasi yang dibutuhkan berupa yang pertama, laba perusahaan yang diperoleh, dan yang kedua yaitu besarnya balas jasa yang diberikan perusahaan. Yang ketiga yaitu kreditor. Maksudnya yaitu kreditor adalah orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Kreditor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk memutuskan apakah jumlah pinjaman yang diberikan akan dibayar oleh perusahaan pada saat tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, informasi diperlukan mencakup yang pertama, besarnya kekayaan perusahaan. Yang kedua, kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, yaitu perbandingan utang dengan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, yaitu pemasok atau supplier. Maksudnya, pemasok adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan. Pemasukan biasanya menjual barang secara kredit. Oleh karena itu, mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu membayar kredit yang diberikan. Informasi yang dibutuhkan berupa yang pertama, besarnya kekayaan perusahaan. Yang kedua, kemampuan menghasilkan laba. Dan yang ketiga, yaitu perbandingan utang terhadap kekayaan perusahaan. Yang kelima yaitu pemerintah. Maksudnya, pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan terhadap suatu perusahaan. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang mendapat dampak dari keberadaan suatu perusahaan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan dan perkembangan kemakmuran perusahaan serta segala aktivitasnya. Materi selanjutnya yaitu jenis dan bentuk perusahaan dalam akuntansi. Perusahaan digolongkan menjadi 3 jenis usaha utama. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Yang dimaksud di sini, perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukannya. Contohnya adalah perusahaan telepon, travel, hotel, salon, bengkel, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan dagang. Maksudnya, perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan produk tanpa mengolah atau mengubah sifat produk bersangkutan. Yang ketiga terakhir, perusahaan industri. Yang dimaksud perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk jadi melalui proses produksi. Materi selanjutnya yaitu komponen dasar akuntansi. Nah, di dalam komponen dasar akuntansi ini terdapat siklus akuntansi. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Nah, jadi siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan. Secara rinci, kegiatan yang membentuk siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan. Yang kedua, mencatat akun ke buku jurnal. Yang ketiga, memposting akun ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dan neraca saldo. Dan yang terakhir yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, di dalam komponen akuntansi juga terdapat bukti transaksi. Nah, contoh-contoh bukti transaksi yaitu seperti faktur pembelian, faktur penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Halo teman-teman semua, selamat datang di materi yang ketiga. Sebelum kita memasuki materi yang ketiga, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefani Mutiara Putri, biasa dipanggil Fani, yang akan menjelaskan materi yang ketiga yang berjudul pencatatan transaksi. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah mempelajari bagaimana sih perkembangan akuntansi di Indonesia dan juga ruang lingkup akuntansi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih itu jurnal? Nah, iya, jurnal adalah atau sering disebut dengan buku jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi ataupun peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Pencatatan kronologis berarti bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal disebut dengan menjurnal.
Proses untuk membuat jurnal itu disebut dengan penjurnalan. Sedangkan nama akun dan jumlah rupiah untuk satu jurnal dinamakan ayat jurnal. Kegiatan menjurnal ini bertujuan untuk mempermudah penelusuran apabila terjadi kesalahan ketika menganalisis terjadinya suatu transaksi. Nah, di sini ada pun beberapa aspek manfaat jurnal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek riwayat transaksi. Dengan buku jurnal, paling tidak dapat dipelajari riwayat operasi perusahaan melalui transaksi-transaksi yang dicatat secara kronologis. Yang kedua, adanya aspek deteksi kesalahan. Apabila deteksi terjadi suatu kesalahan, langkah paling logis adalah memeriksa buku jurnal terlebih dahulu untuk mencari sebab-sebab kesalahan tersebut. Yang ketiga, adanya aspek pengendalian. Dengan adanya buku jurnal, tersedia sarana untuk memverifikasi kebenaran analisis atas suatu transaksi sesuai dengan kebijakan ataupun pedoman yang diterapkan perusahaan. Poin yang kedua, daftar nama akun dan kode akun. Istilah akun sering juga disebut dengan istilah perkiraan atau rekening. Biasanya, setiap perusahaan telah menetapkan akun-akun apa saja yang digunakan dalam kegiatan akuntansinya. Daftar akun biasanya disusun atas dasar subklasifikasi dan kelompok sesuai dengan cara penyajian laporan keuangan. Biasanya akun-akun diklasifikasi menjadi kelompok akun neraca atau akun real dan kelompok akun laba rugi atau akun nominal. Sebelum kita memasuki contoh daftar nama akun dan kode akun, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari akun neraca atau akun real dan juga kelompok akun laba rugi atau akun nominal. Nah, akun real berasal dari fakta bahwa jumlah saldo akun real pada suatu waktu memang mempresentasikan jumlah rupiah yang benar-benar ada dan mengidentikan akun tertentu ke suatu waktu tertentu juga. Sebutan akun nominal ataupun akun sementara berasal dari fakta bahwa jumlah total akun tersebut pada akhir periode akan ditutup ataupun dipindahkan ke akun modal, sehingga akun nominal tersebut pada awal periode berikutnya tidak mempunyai saldo. Kelompok akun real atau akun neraca didiskualifikasikan menjadi aset lancar, investasi, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Sedangkan kelompok nominal atau akun laba rugi disubklasifikasikan menjadi pendapatan dan juga beban. Selain itu, setiap subklasifikasi dalam akun real maupun akun nominal juga mempunyai daftar nama akun masing-masing, sehingga nama-nama akun akan menjadi banyak dan bervariasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh daftar nama akun dan juga kode akun. Nah, akun real atau akun neraca itu ada kepala 1 atau kode akun 1 itu ada aset, kode akun 2 itu ada kewajiban, dan kode akun 3 itu ada modal ataupun ekuitas. Sedangkan akun nominal atau akun laba rugi itu ada kode akun 4 itu pendapatan, kode akun 5 pembelian, dan kode akun 6 itu biaya-biaya atau beban-beban. Pada kode akun 1 atau kepala 1 itu ada aset. Nah, aset itu terbagi menjadi 2, ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Di sini teman-teman bisa memperhatikan apa-apa saja yang termasuk dalam aset lancar dan juga aset tidak lancar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aturan debit dan juga kredit. Apa sih fungsi dari aturan debit dan kredit ini? Salah satu fungsi jurnal adalah fungsi analisis, yaitu analisis debit dan kredit. Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menempatkan akun di sisi debit dan juga kredit. Penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang ada, yakni apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap penambahan ataupun pengurangan suatu akun. Penambahan atau pengurangan suatu akun akan menentukan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit ataupun kredit. Penempatan akun di debit dan di kredit membutuhkan analisis mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penempatannya. Oleh karena itu, perlu dibuatnya aturan sebagai pedoman untuk menempatkan setiap terjadinya perubahan ataupun penambahan dan juga pengurangan pada suatu akun. Nah, aturan debit dan kredit tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Nah, aturan debit dan kredit bisa teman-teman lihat di samping gambar ini. Yang pertama ada kolom nomor, nama akun, bertambah, berkurang, dan saldo normal. Di nomor 1 itu ada aset. Aset bertambah itu posisinya di debit, sedangkan berkurang itu kredit. Saldo normalnya itu di debit. Yang kedua adalah kewajiban atau utang. Bertambah di posisi kredit, sedangkan berkurang di posisi debit. Saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga ada ekuitas ataupun modal. Bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Saldo normalnya ialah di kredit. Yang keempat itu ada pendapatan. Bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Sedangkan saldo normalnya di kredit. Yang terakhir ada beban. Beban bertambah itu di posisi debit, sedangkan berkurang di posisi kredit. Saldo normalnya adalah debit. Yang keempat adalah kolom ref berisi kode akun. Biasanya diisi pada saat memindahkan data dari jurnal
ke buku besar atau posting ke buku besar. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah klarifikasi atas akun-akun yang sudah dan yang belum diposting, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam memposting. Yang kelima, ada kolom debit dan kredit. Berisi jumlah rupiah yang ada di masing-masing ruas, debit ataupun kredit. Sebelum melanjutkan jurnal untuk transaksi tanggal berikutnya, pastikan bahwa jumlah debit dan kredit sudah seimbang sehingga bisa mengurangi kesalahan pencatatan. Nah, yang keenam, jika dibutuhkan, juga dibuat kolom tentang nomor bukti sebelum kolom akun ataupun keterangan. Kolom ini berisi nomor dokumen transaksi tersebut. Nah, yang terakhir, jika jumlah transaksi lebih dari satu halaman jurnal, pada halaman pertama di baris jumlah dituliskan atau jumlah yang dipindahkan. Kemudian pada halaman berikutnya dituliskan jumlah pindahan sebelum melakukan pencatatan transaksi berikutnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini di Bengkel Lama Tuan Jaya, Jurnal Umum periode 31 Januari 2003. Di sini teman-teman bisa melihat contoh dari jumlah transaksi lebih dari satu halaman jurnal. Yang ketiga adalah bentuk buku jurnal khusus. Ketika aktivitas suatu perusahaan semakin tinggi, sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Kegiatan untuk menjurnal transaksi dengan menggunakan buku jurnal standar sudah tidak efektif lagi karena menimbulkan kerepotan pada saat memposting ayat-ayat jurnal tersebut ke dalam buku besar. Oleh karena itu, format buku jurnal dikembangkan menjadi lebih spesifik sesuai dengan jenis transaksinya, yakni transaksi pembelian, penjualan, dan penerimaan kas serta pengeluaran kas, dan juga transaksi-transaksi lainnya. Berdasarkan jenis-jenis transaksi tersebut, jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal memorial.